Kenalkan dulu, nama saya Fuza Firdaussan, NIM E10511818125, RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Topik ini mulai ramai dibicarakan saat DPR mengesahkannya menjadi undang-undang, dan kemudian pengesahan ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Dan ini membuat tanda tanya, mengapa sampai Omnibus Law ini, apa yang masalahnya dengan undang-undang ini. Nah, untuk mengetahui masalahnya kita perlu mengetahui dulu apa latar belakangnya. Jadi pertama kali Omnibus Law ini disebutkan di hadapan publik adalah saat pelantikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada masa periode keduanya, yaitu pada Oktober 2019, tanggal 20 tidak salah. Jadi pada saat itu Presiden menyampaikan bahwa program yang akan menjadi prioritas utamanya setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya ialah membuat sebuah prolegnas Omnibus Law, yang merupakan sebenarnya definisi Omnibus Law ini sendiri adalah mengganti beberapa undang-undang atau mengubah atau menambahkan secara sekaligus. Jadi dalam satu draft RUU itu akan mengubah banyak konteks yang ada di dalamnya. Nah, dari latar belakangnya sendiri, kenapa ada usulan Omnibus Law ini sendiri pertama kali diusulkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang saat periode pertama Presiden Jokowi waktu itu menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi problem utama yang beliau hadapi ketika periode pertama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah terkait birokrasi yang berbelit. Jadi ketika investor mau masuk ke Indonesia, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berbelit seperti perizinan dan pembayaran upah dan lain-lain. Itu sangat memberatkan, padahal tadinya investor berniat menggelontorkan dana investasi luar biasa banyak dari luar, akan tetapi pada endingnya mandek karena banyak investor yang mengundurkan diri, entah karena perizinan yang berbelit-belit atau sebagainya, sehingga membuat pembangunan ekonomi berjalan lebih lambat dari apa yang diprediksi oleh pemerintah. Oke, jadi saat itu tahun 2017 Luhut Binsar Panjaitan mengundang beberapa kalangan seperti Mahfud MD, Jimli Yasidik, Sofyan Jalil juga, dan Seno Haji itu untuk membahas terkait apa kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengembalikan kepercayaan para investor. Lantas diusulkanlah mengapa tidak kita melaksanakan Omnibus Law saja. Usulan itu diterima. Nah, mereka akhirnya bersepakat, akan tetapi ini tidak terlaksana hingga setelah periode kedua akhirnya baru terlaksana. Jadi alasannya mengapa Omnibus Law ini menargetkan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi Indonesia adalah sebuah negara yang diklasifikasikan sebagai negara pendapatan menengah ke atas atau upper middle income. Itu menurut data World Bank pada tahun 2020. Kemudian Indonesia berambisi untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi secara GNI atau Gross National Income. Sayangnya untuk mengejar target tersebut, Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu middle income trap. Ketika Indonesia gagal untuk naik ke level yang lebih tinggi, kemudian hanya stuck di level berpendapatan menengah dan tidak dapat naik lagi. Dan ini sudah dirasakan di beberapa negara seperti Brazil dan beberapa negara di Afrika yang juga merupakan klasifikasi negara berkembang dengan pendapatan menengah. Indonesia menghindari middle income trap, berusaha untuk berinovasi apa yang sebaiknya dilakukan. Dan pada akhirnya ya
Omnibus Law ini menjadi salah satu solusi bagi pemerintah, menganggapnya sebagai sebuah solusi. Untuk suara yang pro, oke. Yang pro, mengapa kita harus mendukung Omnibus Law Cipta Kerja? Well, dengan adanya undang-undang ini berdasarkan klaim dari pemerintah, ini akan meningkatkan kompetitif kita, daya saing kita di level internasional, terutama sekali di bidang perdagangan, di mana kita segala perizinan akan dipermudah, hal yang membelit-belitkan para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia akan dipangkas, dan pada akhirnya ya semakin banyak investasi mengguyur Indonesia, maka akan semakin membuat pertumbuhan nasional seperti PDB nasional itu menjadi meningkat, apalagi terutama ya setelah pandemi COVID-19, maka pemerintah merasa bahwa butuh sekali stimulus untuk mempercepat pembangunan perekonomian untuk pemulihan pasca pandemi. Dalam Omnibus Law ini sebenarnya banyak sekali pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang ini. Saya bahkan belum sempat membaca seluruh isi daripada draft yang kalau saya tidak salah 1.300 halaman ya. Kalau saya tidak salah 1.300 halaman. Jadi cukup banyak sekali. Yang saya tertarik adalah amanat terkait penyiaran. Jadi pemerintah menargetkan untuk siaran digital itu bisa dipenuhi secara nasional pada 2 tahun ya dari pengesahan Omnibus Law. Jadi ada banyak sekali aspek, itu tidak hanya soal pembayaran upah buruh atau pengaturan soal perlindungan atau jaminan sosial pada pekerja, tapi juga banyak sekali aspek yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker ini, seperti agraria, dan industri, bagaimana mereka meregulasi industri, termasuk perizinan-perizinannya. Diharapkan segala macam perubahan yang termasuk dalam Undang-Undang Ciptaker ini akan membuat efisiensi pada birokrasi Indonesia, sehingga bisa mempermudah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan membantu perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Masuk kepada mengapa kita harus menolak Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya kalau kita ingin menolak secara keseluruhan itu tidak benar juga. Karena tentu Omnibus Law ini sendiri tidak mungkin semua isinya itu memberatkan atau merugikan masyarakat. Jika kita melihat sendiri ada beberapa pasal-pasal bermasalah, ya mungkin pasal-pasal inilah yang perlu untuk diajukan ke judicial review Mahkamah Konstitusi. Kalau yang dari literatur yang saya baca dari media massa maupun dari draftnya sendiri, bahwa ada beberapa yang memang merugikan, mungkin berpotensi merugikan. Kita tidak tahu kan, berpotensi merugikan, yaitu seperti upah buruh yang mungkin akan berkurang secara keseluruhan. Tapi jika kita berbicara tentang upah buruh, sebenarnya secara statistik upah buruh di Indonesia itu terlampau tinggi untuk di negara Asia Tenggara yang kompetitif, di mana kita bersaing dengan negara Vietnam yang mempunyai buruh dengan upah minim, sehingga Indonesia tampaknya ingin mengejar ketertinggalan dengan Vietnam, terutama sekali setelah Vietnam mendapat kucuran investasi luar biasa daripada investor yang kabur dari Cina karena trade war dengan Amerika Serikat. Lalu mereka kabur ke Vietnam, justru ini membuat Presiden Jokowi berang saat itu. Sehingga ini mungkin pemicu mengapa Omnibus Law ini dibuat untuk menekan cost daripada gaji buruh atau mungkin jaminan-jaminan sosial. Memang akan ada pemangkasan, sepertinya akan ada pemangkasan. Dan ini juga termasuk perizinan-perizinan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti yang kita tahu perizinan seperti AMDAL contohnya itu menghabiskan waktu begitu lama untuk kajiannya, sehingga para investor mungkin merasa bahwa proses untuk menanamkan modal di Indonesia itu begitu lambat sekali sampai mereka memutuskan untuk mengalihkan investasi mereka ke negara lain. Namun buruknya jika
ini diterapkan, ya mungkin akan ada semacam kelonggaran pada perusakan lingkungan yang mungkin saja bisa terjadi setelah undang-undang ini disahkan. Lalu kemudian yang saya juga baru baca adalah ada beberapa pasal bermasalah terkait dengan penyiaran. Seperti yang kita tahu tadi, bagus sekali niat pemerintah untuk memperluas jaringan siaran digital di seluruh Indonesia, target 2 tahun. Akan tetapi di beberapa pasal lainnya di penyiaran, ini juga menjadi salah satu fokus bahwa penyiaran di Indonesia tidak lagi diwajibkan dengan stasiun berjaringan. Jadi pada akhirnya ya penyiaran akan terlalu terpusat mungkin di Jakarta, atau kita sebut Jakarta sentris. Dan di Omnibus Law ini sendiri ditulis bahwa media hanya cukup satu kali saja melakukan perizinan, tidak perlu ada memperpanjang izin penyiaran. Jika mereka sudah mendapatkan izin, itu berlaku selamanya, atau ada beberapa tahun, saya tidak tahu. Tapi intinya kerugian yang bisa dialami oleh masyarakat Indonesia karena pasal bermasalah di Omnibus Law klaster penyiaran ini adalah siaran yang akan dikuasai oleh para kelompok elit yang dimiliki oleh korporasi-korporasi media yang sudah besar, sehingga menyulitkan untuk media-media kecil yang mungkin masih startup untuk tumbuh. Karena regulasi ini mempersulit mereka untuk tumbuh. Untuk menilai apakah Omnibus Law ini sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk, memang kita tidak bisa simpulkan dalam satu video yang singkat ini. Akan tetapi yang perlu paling penting untuk kita pinta adalah bagaimana pemerintah bisa lebih transparan untuk menjadi lebih terbuka pada setiap masukan, setiap kritik, termasuk juga soal bagaimana cara pemerintah dalam mensosialisasikan prolegnas, agar jika memang klaim pemerintah bahwa ada terjadi kesalahpahaman atau misinformasi, ya perlulah ada pelurusan informasi terkait hal tersebut, agar ya masyarakat jadi tidak berspekulasi soal undang-undang yang mereka saja mungkin belum baca draftnya, atau mungkin hanya mendengar dari media sepotong-sepotong. Jadi ini ada kesalahan dari komunikasi pemerintah sendiri. Harapannya ke depannya ya untuk pemerintah agar memperbaiki komunikasinya ke depannya. Kemudian terkait jika memang ada tuntutan-tuntutan terkait pasal-pasal bermasalah, silakan ajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi dengan catatan pemerintah wajib untuk menjamin bahwa proses di lembaga Mahkamah Konstitusi itu berjalan tanpa intervensi dari legislatif maupun dari eksekutif. Itu harus yang paling penting. Jangan sampai ada intervensi. Ini perlu kita kawal bersama dan perlu kita pantau bersama agar jangan sampai proses-proses seperti ini merugikan masyarakat luas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.